Halo sahabat, bertemu lagi bersama kami dan sepertinya tahun 2025. Padahal ini baru awal di tahun ini tapi sudah banyak skandal-skandal yang terungkap. Banyak koruptor yang ditangkap meskipun sebagian kecil kita tidak setuju dengan vonisnya. Kita beri semangat dulu kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka beserta jajaran untuk menghadapi tantangan-tantangan di tahun 2025. Semoga bisa melaluinya dengan baik dan tentunya kita berdoa kepada diri sendiri dan kita semua yang menyaksikan video ini agar diberi kelancaran serta rezeki yang melimpah deras tak terbendung di tahun ini. Semoga impian-impian kalian dan kita semua segera terwujud di tahun 2025. Kali ini ada info menarik terkait Hasto Kristianto yang mengklaim menyimpan banyak skandal elit politik terutama yang berkaitan dan berkenaan langsung dengan kasus korupsi. Namun saat ditantang untuk menunjukkan video tersebut tidak berkutik dan terkesan belibet. Tentu saja ketika kita menyimpan sebuah dokumen yang menunjukkan pelanggaran hukum atau pelanggaran hukum kategori berat, harusnya segera melapor atau konsultasi dengan pihak-pihak terkait. Contohnya konsultasi dengan pengacara atau ahli hukum. Karena memang tentunya mereka-mereka ini akan menunjukkan step apa yang kita jalankan ketika kita memiliki dokumentasi tersebut. Bukan justru disimpan dan seolah dijadikan senjata ketika kita dalam posisi terdesak. Kalau ini tadi disampaikan oleh juru bicara, dan di sini saya akan menyampaikan secara tegas saya sebagai kader partai, justru saya menyayangkan. Saya merinding. Saya menyayangkan. Kenapa sekjen kami bermental tempe seperti itu? Kenapa saya katakan mental tempe? Dia punya masalah. Masalahnya belum dipertanggungjawabkan secara hukum. Terus dia dengan embel-embel, aku punya cacat lo proses gue, nih masalah lo gue angkat, aduh. Maaf, saya pertanggungjawabkan kalimat saya. Jadi dengan dasar pegang dokumen, masalah apa, saya nggak paham ini sebenarnya. Catatan apa, wah ini kalau nanti dia diproses, terus dibongkar. Saya malah pengen, Mbak, ayo, Guntur Romli atau siapa, kok saya malah pengen ayo berdebat sebagai kader partai. Saya berani. Berarti apakah negara ini dibuat main-mainan? Kalau memang itu punya kesalahan, punya dokumen itu ya bongkarlah dari kemarin. Atau bongkar sekarang. Tapi bukan menjadi senjata. Ya. Kalau ini aku dimasalahkan, aku akan bongkar. Kalaupun itu sama-sama benar, berarti sama-sama penjahat. Bukan negarawan. Saya sangat menyayangkan justru. Kalau tadi benar ya Mbak, kalau tadi itu benar, ada catatan terus sampai disimpan di Rusia, dokumen. Ini kan kalau saudara Hasto ditersangkakan, kalau saudara Hasto diproses hukum, terus ini mau dibongkar. Lu. Kok bisa terpilih jadi sekjen ya seperti ini ya? Gak pantas jadi sekjen. Inilah yang merusak partai. Darsono ini tegas. Saya katakan di kesempatan siang ini di Tribun, mohon untuk menjadi dokumen bersama. Saya menyayangkan Sekjen PDI Perjuangan dengan memegang dokumen itu. Kalau ada masalah ini tak bongkar. Lah kok lucu. Berarti kalau punya dokumen kejahatan, dia selama ini dengan kejahatannya yang aman-aman saja, terus itu juga mau disimpan rapat-rapat. Berarti kejahatan bersama. Kan tidak boleh itu. Saya memang bukan kurang hukum, mungkin bahasanya saya juga graduate sebagai struktur partai yang ada di bawah, tapi mohon kalau memang itu yang disampaikan itu betul, saudara Hasto menyampaikan punya dokumen dan akan saya buka, apalagi sekarang disimpan di luar negeri. Loh, ada maksud dan tujuan apa? Saya sangat. Dan kita sudah saksikan ya bagaimana beberapa video tadi kita memang terutama terkait menyangkut
kader PDI Perjuangan sendiri yang berkata kepada media bahwa ketika Hasto menyimpan video-video skandal para pejabat, kenapa tidak diungkap saja? Kenapa tidak dibukakan saja? Karena memang ini sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Saya setuju ketika berkata memang kita harus menghormati proses hukum yang ada. Jadi pada saat ini memang situasi Hasto pun sangat-sangat tidak ideal. Kenapa dikatakan tidak ideal? Karena memang beliau tentu saja sangat-sangat terkejut dengan keputusan KPK yang menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku. Karena memang bagaimanapun juga kasus Harun Masiku ini bisa dibilang sangat terbengkalai beberapa tahun yang lalu, karena ini memang pelanggarannya pun terjadi pada DPR periode 2019-2024. Artinya memang ada rentan waktu yang cukup dan sangat panjang pada saat itu, dan ternyata KPK tidak berdiam diri untuk tidak melakukan penyidikan. KPK memang telah menyodorkan nama Hasto Kristianto, namun pada saat itu nama Hasto masih menjadi plan kesekian untuk tim penyidik KPK dijadikan sebagai tersangka. KPK pada waktu itu menginginkan terlebih dahulu penahanan serta penangkapan Harun Masiku yang disinyalir pada saat itu menjadi aktor utama. Namun kenyataannya ketika melakukan beberapa tahap penyidikan, KPK menemukan barang bukti baru serta temuan dan fakta baru yang mengarah terhadap keterlibatan Hasto dalam kasus ini. Maka dari itu, KPK kembali gencar melakukan penyidikan kepada beberapa elit partai PDI Perjuangan. Salah satunya adalah Hasto Kristianto, kemudian Yosana Lawli. Khusus untuk Hasto sendiri, Hasto telah ditetapkan menjadi tersangka dan dicekal untuk berpergian ke luar negeri. Kemudian untuk Yosana baru status dicekal berpergian ke luar negeri.